Oke, kita kembali dengan contoh soal berikutnya. Ceritanya sebuah pengukuran tekanan di bawah permukaan gelombang. Jadi ada sebuah alat pengukur tekanan ditaruh di dalam laut dengan elevasi 0,6 meter dari dasar lautnya. Diperoleh nilainya. Tekanan maksimumnya adalah 124 kN per meter kuadrat atau kilopascal. Diketahui kedalaman perairannya 12 meter dengan rata-rata frekuensi gelombangnya 0,1 siklus per second. Pertanyaannya, berapakah tinggi gelombang pada kondisi tekanan maksimal tersebut? Ini sama, jadi cara mengukur gelombang itu seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya di Muara Tawar. Bisa langsung ngukur gelombang atau kita ngukur tekanan yang terjadi akibat dari air tersebut gitu. Jadi tinggi gelombangnya diukur berdasarkan pengukuran tekanan pada titik tertentu. Jadi ini hal yang sangat relevan gitu. Oke, pertama-tama jadi yang kita punya apa? Yang kita punya adalah pertama frekuensi. Frekuensinya 0,1 per second. Atau sama dengan biasanya ini 0,1 Hz nyebutnya. Kita tahu bahwa T sama dengan 1 per F. Sehingga periode gelombang kita adalah 1 per 0,1 sama dengan 10 second. Oke, berikutnya seperti biasa kita asumsikan panjang gelombangnya di laut dalam. Oke, L0 sama dengan berapa? Langsung aja GT per 2V, GT kuadrat per 2V, atau sama dengan 1,56 kali T kuadrat, sama dengan 1,56. T kita berapa? 10 second, punyanya 156 meter. Ini panjang gelombang kita. Terus kita lihat berapa sih panjang gelombang ini pada kedalaman di 12 meter. Pada kedalaman 12 meter. Oke, kita cek dulu D per E0 nya kita punya sama D nya 12 meter per panjang gelombang di laut dalam kita sama dengan ketemunya 0,0769. Seperti biasa kita lihat apa? Lihat tabel C1 untuk mencari D per L nya. Kita lihat ya. Kita lihat ternyata dari tabel C1 kita ketemu bahwa untuk D per E0 0,0769 atau bisa dibilang 0,077 digenepin, kita punya D per L nya 0,1205. Oke, jadi kita bilang D per L nya 0,12, sehingga kita dapat D per L nya 0,12. Kalau udah 0,12 berarti kita tinggal cari kalau D per L sama dengan 0,12, maka L nya sama dengan D per 0,12 sama dengan 12 meter per 0,12 sama dengan 100 meter. Jadi panjang gelombang kita di kedalaman 12 meter adalah 100 meter. Oke. Berikutnya adalah bagaimana dengan tekanannya. Ingat bahwa sekarang tekanan yang kita ukur adalah tekanan di bawah permukaan gelombang. Karena tekanan di permukaan gelombangnya itu adalah sama dengan tekanan atmosfer atau dianggap nol. Oke. Kita langsung aja bahwa ketemunya dengan persamaan Bernoulli yang diturunkan di linearisasi untuk kondisi irrational. Itu maksudnya di bahasa lain bahwa ketemu gelombang di bawah permukaan atau nyebutnya subsurface pressure itu bisa disebut gini, ketemunya min rho gz ditambah rho gh per 2 dikalikan cos
H KD plus Z per cos H KD kalikan cos KX min omega T. Oke. Dapat ini dari mana? Tadi saya bilang bahwa ini dapatnya dari persamaan Bernoulli yang dilinearisasi terus untuk kondisi rotational flow. Dan itu nggak dibahas di sini. Nanti aja deh, pokoknya terima aja. Ternyata tekanan di bawah subsurface itu ada dua bagian. Ini adalah tekanan hidrostatis. Ini adalah tekanan dinamisnya. Akibat turun naik permukaan gelombang. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafis, maka dia kayaknya gini nih. Kita lihat bahwa dia punya bagian yang disebut tekanan hidrostatisnya, dan karena ada turun naik muka gelombang, maka dia punya yang bagian bagian dinamisnya. Kalau misalnya dia kondisinya lagi puncak, maka tekanan utamanya lebih besar. Ketika dia lagi lembah, maka tekanannya juga lebih kecil pastinya kan ya. Oke, sekarang kita balik ke soal lagi. Kita punya ini tekanannya. Karena eta muka gelombang kita adalah H per 2 cos Kx min omega T, maka persamaan di atas bisa kita tulis ulang. P sama dengan rho G eta kalikan cos H K plus dz per cos H K D min rho G Z. Jika kita keluarin misalnya, kita bilang KZ-nya sama dengan, jika KZ kita sebut ini nih, bagian ini kita bilang dia KZ sama dengan cos H cos hiperbolik D plus Z per cos H KD, maka persamaan ini bisa kita tulis jadi lebih sederhana lagi, P rho G eta KZ min Z. Oke, jadi ini tekanan kita di bawah permukaan gelombang yang rumusnya. Jadi dia berdasarkan fungsi muka gelombang, turun naik muka gelombang. KZ tadi ini, saya lupa ini nyebutnya apa ini. Pokoknya KZ sama ya kedalaman tempat dia diukurnya. Oke? Kalau kita udah punya ini, maka kita bisa menyelesaikan soal kita ini. Sip. Jadi kita bilang pertama KZ. Jadi kita punya KZ kita sama dengan cos H K D plus Z per cos H K D. Tinggal kita masukkan kan, berarti cos H K-nya berapa? 2 per L-nya tadi berapa? 100 meter dikalikan D-nya berapa tadi? D-nya kita punya D-nya adalah 12. Z-nya berapa tadi? Z-nya ingat, Z-nya adalah 0,6 dari dasar laut. Jadi kalau misalnya dasar ini muka gelombang, misalnya ini 12, maka maksudnya 0,6 tuh dari sini 0,6. Sehingga kalau diukurnya tetap sama, berarti dia di sini adalah 11,4. Oke. Per cos 2V per 100 dikalikan D-nya berapa? 12. Ini kalau kita kerjain ini nanti ketemunya 0,771. Coba cek sendiri. Oke. Kita ketemu, maka
Kan kita udah punya berarti K-nya, KZ-nya udah punya. Berarti P sama dengan rho G eta. Saya coret maaf. P rho G KZ kali eta min Z. Ingat tadi yang kita ukur adalah tekanan maksimum. Tekanan maksimum itu terjadi kapan? Tadi ngelihat nggak yang gambar ini? Tekanan maksimum terjadi ketika dia ketika dia puncak. Tekanan terendahnya terjadi ketika dia di lembah. Berarti tekanan maksimum terjadi ketika etanya adalah H/2. Karena tekanan maksimum terjadi ketika eta sama dengan H/2. Kondisi puncak atau amplitudenya ketika kondisi puncak kan. Oke, berarti kita punyanya P sama dengan rho G KZ udah ketemu H/2 min Z. Sehingga tinggal kita masukin deh. Berapa sih tekanannya tadi? 124 kilopascal, 124.000 pascal. Rho-nya 1000, rho air, G-nya 9,81. KZ-nya berapa? KZ-nya 0,771 kali H/2. Min Z-nya berapa tadi minnya? Min 11,4. Oke. Sehingga kalau kita cari, kita otak-atik ketemu hanya sama dengan 3,217 M. Oke. Ini yang sering kembali saya tekankan bahwa ini yang sering dilakukan untuk pengukuran gelombang. Jadi kita nggak ngukur gelombangnya langsung, tapi kita ngukur pada titik tertentu tekanan yang diakibatkan oleh gelombang tersebut. Kalau kita tahu kedalamannya kan berarti kita tahu kondisi tekanan hidrostatisnya, maka kita bisa mengukur tekanan dinamisnya yang diakibatkan gelombang itu. Kalau itu otomatis kita bisa mengukur tinggi gelombangnya. Oke, sip. Terima kasih banyak.